Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahulian warifan nafsi ismi Bizan Ibrahim. Baik, insyaallah di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulang penjelasan tentang makalah yang dibuat oleh kelompok 12 yang berjudul Anwa'ul Ittirabat Al-Lughawiyah wa Ilajuha, atau jenis gangguan bahasa dan solusinya dalam pembelajaran istimahat kalam. Pada kesempatan kali ini pada materi kali ini kita terdapat 3 pembahasan pokok, yakni yang pertama problematika dalam keterampilan istima atau menyimak, yang kedua problematika dalam keterampilan berbicara atau maharatil kalam, sama solusi atau strategi efektif. Baik, langsung saja kita akan memulai materi yang pertama, pokok yang pertama, yakni problematika dalam keterampilan istima atau menyimak. Yang pertama yakni minimnya kosakata atau minimnya mufrodat, sehingga sulit bagi siswa untuk memahami materi secara lisan. Yang kedua yaitu kecepatan berbicara asli atau tidak terbiasa mendengar native speaker, penutur asli. Seringkali kita melihat podcast atau mendengarkan orang Arab asli atau penutur asli itu berbicaranya terlalu cepat sehingga sulit bagi kita untuk menyimaknya. Yang ketiga itu kurangnya latihan aktif dengan pembelajaran kita masih dominan pada salah satu maharaj atau pada salah satu keterampilan, seperti misalkan pembelajaran kita masih dominan pada keterampilan membaca atau pada gramatikal pada nahwu dan sorob, sehingga itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita dalam belajar atau mempelajari keterampilan menyimak. Kemudian variasi dialek dialek non fusha, sehingga terdapat dialek non fusha atau dialek amiyah pada audio atau pada video yang kita dengar, sehingga dapat membingungkan bagi kita atau bagi siswa atau bagi orang yang sedang melatih keterampilan menyimak itu sendiri. Kemudian problematik selanjutnya itu media audio atau visual, terbatasnya media audio atau visual membuat siswa cepat bosan, sehingga dengan terbatasnya media audio visual ini menimbulkan atau membuat siswa itu cepat bosan dalam belajar atau dalam mendalami keterampilan istima atau keterampilan menyimak tersebut. Yang terakhir itu konsentrasi lemah, mudahnya terdistraksi, sulit menangkap isi secara utuh. Kemudian pokok yang kedua yakni problematika dalam keterampilan kalam atau keterampilan berbicara. Yang pertama, kurangnya percaya diri atau yang sering kita dengar itu kurang pede. Banyak orang yang kurang percaya diri atau takut salah bicara dan takut dilihat sama orang lain, sehingga itu menjadi problematik atau menjadi kesulitan sendiri bagi kita yang sedang melatih keterampilan berbicara atau keterampilan terbatas kosakata dan struktur kalimat. Dengan keterbatasan kita dalam mengetahui kosakata atau
mufrodat dan mengetahui uslub atau struktur kalimat, itu akan menjadi kesulitan tersendiri atau problematik tersendiri bagi kita yang sedang melatih atau yang sedang melatih keterampilan kalam. Yang selanjutnya itu minimnya lingkungan bahasa. Dengan hanya praktik di kelas, kita sebagai orang yang sedang belajar bahasa asing itu harus banyak melatih berbicara, sehingga itu akan menimbulkan kepercayaan diri untuk terus berbicara dalam menggunakan bahasa tersebut, sehingga kita harus berada dalam lingkungan yang tepat atau lingkungan yang pas dalam untuk kita dalam mengembangkan skill berbicara kita dalam menuturkan bahasa asing tersebut atau bahasa Arab tersebut. Sehingga dengan minimnya lingkungan berbahasa itu akan menjadi problematik tersendiri bagi kita yang sedang melatih keterampilan berbicara. Selanjutnya itu latihan praktik tidak interaktif atau lebih banyak hafalan. Belajar bahasa itu harus, ada orang yang mengatakan belajar bahasa itu harus sering dilatih, tidak hanya sekedar hafalan saja. Dengan latihan praktik tidak interaktif atau dengan lebih banyak hafalan, itu akan menjadi problematika tersendiri bagi kita yang sedang melatih keterampilan berbicara, sehingga akan menimbulkan kosakata hanya stuck pada hafalan yang telah kita hafal saja, tidak ada kosakata keseharian atau kosakata yaumiyah yang nyantol, atau ya kita hanya ketergantungan pada apa yang kita hafal saja gitu. Kemudian kesulitan mengucapkan huruf Arab, terutama pada huruf khusus yang ada pada bahasa Arab tersebut seperti huruf Ain, Ha, dan Qaf. Banyak sekali saya mendapatkan orang atau siswa yang menuturkan bahasa Arab dan kesulitan dalam atau sering tertukar dalam mengucapkan huruf Ain, dan Ha itu sering tertukar dengan Hamzah atau huruf Alif, dan Ha itu banyak sekali saya temukan orang-orang sering salah ucap dalam menuturkan huruf-huruf tersebut. Kemudian interferensi bahasa ibu atau struktur atau lajnah bahasa kita atau bahasa Indonesia terbawa ke bahasa Arab. Banyak sering kita temui, tidak hanya dalam bahasa Arab saja, sering juga kita menuturkan bahasa Indonesia tapi lajnah bahasa daerah kita itu terbawa dalam bahasa Indonesia yang kita sampaikan. Pun halnya demikian dalam bahasa Arab. Kemudian pokok yang terakhir, yakni solusi atau strategi. Solusi yang pertama itu gunakan materi atau audio otentik seperti kita melihat podcast dan video asli atau video penuturan asli orang Arab. Yang kedua itu lakukan latihan mendengar secara berulang-ulang. Yang ketiga, terapkan aktivitas menyimak interaktif seperti Q&A atau rangkuman. Yang keempat itu gunakan media visual
seperti video dengan teks atau video dengan gambar, atau tadi yang saya sebutkan kartun yang diubah bahasanya menjadi bahasa Arab. Tingkatkan kesulitan materi secara bertahap. Selanjutnya itu ciptakan lingkungan bahasa Arab di luar dan di dalam kelas. Kita tidak hanya menciptakan atau berlatih keterampilan-keterampilan tersebut hanya dalam kelas. Kita ciptakan sendiri lingkungan berbahasa atau bi'ah Arabi di luar dengan teman kita atau di lingkungan keseharian kita. Kemudian selanjutnya itu gunakan pendekatan komunikatif seperti diskusi atau role play, bentukan peran, dan simulasi. Yang terakhir, latih siswa dengan dialog kontekstual dan latihan spontan. Kesimpulan, keterampilan istima dan kalam dalam bahasa Arab menghadapi tantangan dari aspek linguistik atau psikologi. Solusinya harus komunikatif, kontekstual, dan mendukung keberanian serta kebiasaan siswa dalam menggunakan bahasa Arab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.